Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan berkati pada malam ini sehingga kita saat ini bisa berkumpul kembali lewat persekutuan. Kita belajar bertumbuh bersama ini supaya kita, walaupun kita usia kita banyak yang tidak muda, kita percaya bahwa kita mempunyai yaitu iman yang kuat di dalam Tuhan lewat persekutuan pada malam ini. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan, kita mohon pimpinan dari Tuhan pada malam ini supaya Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan berkati kita pada malam ini. Kita mau pujikan dengan pujian Tuhan kau menyenangkan kamu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Kuduskan hingga tulus selalu. Cemerlang bagaikan emas murni. Amin. Dan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar dapat menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, akan Engkau menyembuhkanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini, kuduskan jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar dapat menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih hingga saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji bahkan belajar akan firman-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan urapi Pak Dodik yang sebagai pembicara pada malam ini, supaya lewat pembicara dan firman yang diberikan menjadikan berkat kekuatan selama kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara ini awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke tangan Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudaraku, sebelum waktu kami serahkan Pak Dodik, kita segarkan dengan sebagai kami serahkan Bapak pembicara pada malam ini. Kita pujikan dengan pujian Bilih Roh Suci makarya ing manah. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula memuji kanthi sukarena. Awit Roh Suci, awit Roh Suci makarya ing manah kula, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci, bilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sekarena. Awit Roh Suci, awit Roh Suci manah kula, gesang langgeng ayem tentrem. Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing Roh Suci, oh Roh Suci makarya ing manah kula, makarya ing manah kula, makarya ing manah kula. Waktu kami serahkan pada Bapak yang berbicara pada malam ini. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, saya yakin pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya pasti datang dengan hati yang penuh sukacita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kelompok KTB kita pada malam hari ini, kita akan sedikit bermain games, boleh ya? Dari nanti kita akan berhitung dulu dari 1 sampai 6. Nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Celisa boleh minta tolong dibantu? Satu lagi untuk kelompok 6. Iya, satu lagi untuk pemimpin. Iya, boleh. Boleh. Selanjutnya.
kelompok 1 boleh di deret sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 sebelah sini. Oke. Sambil gerak dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, 1 di sebelah kiri, yang 6 di sebelah kanan. Ya, saya pastikan lagi ya, kelompok 1 mana? Kelompok 1 boleh angkat tangan, kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 2. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Iya, sudah. Pak Eko kelompok berapa? Oh, Pak Eko kelompok 1. Oh iya, oke. Nah, sudah? Oke, sambil saya jelaskan ya Bapak Ibu semuanya, kita pada malam hari ini, boleh ditampilkan slide-nya? Ya, kita pada malam hari ini akan bermain tentang siapakah aku. Jadi games ini akan membuat kita dan menguji kita seberapa jauh kita ini saling mengenal dan memperhatikan anggota kita satu dengan yang lain. Peraturannya gini ya Bapak Ibu semuanya, nanti setiap orang dapat kesempatan untuk boleh angkat tangan. Jadi misal untuk soal pertama dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada, jadi kalau misalnya ada slide pertama, nanti akan ditampilkan potongan foto ya dari anggota kita yang ada di sini. Jadi tugasnya nanti, jika foto pertama berarti orang pertama dulu, selanjutnya lanjut ke orang nomor 2, lanjutnya ke orang nomor 3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Oh ya, pindah dulu gak apa-apa. Ya. Iya, biar kelihatan. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja ya, biar semuanya tidak bingung. Boleh di next Pak? Slide-nya, iya. Nah, gini, tunggu dulu. Iya. Gini ya, nanti kalau misalnya ada fotonya diri sendiri nggak boleh bilang saya. Ya, harus bilangnya Pak Eko, betul tadi Pak Eko bilangnya Pak Eko, betul ya Pak Eko tadi bilangnya Pak Eko. Nah, jadi nanti gantian dari Bapak Ibu nomor urut pertama, lanjut nomor urut kedua, lanjutnya yang ketiga. Nanti rekan satu timnya boleh saling membantu, tapi yang angkat tangan harus yang nomor urutnya tadi. Jadi nanti saya akan sebutkan nanti nomor urut berapa begitu. Ada hadiahnya sudah disiapkan. Jadi ada 3 kelompok nanti yang mendapatkan hadiah. Jadi tenang saja. Ya, semangat ya kalau ada hadiahnya Pak. Ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Boleh di next yang tadi Pak Eko? Iya, kita lihat jawabannya siapa ya? Iya Pak Eko, betul sekali. Langsung saja ya kalau gitu kita mulai ya. Dari Bapak Ibu nomor urut Pak Eko yang pertama. Iya, tapi belum dihitung hadiah ya ini, belum dihitung hadiah, masih percobaan saja. Gimana Pak Eko yang pertama? Ya oke, berarti yang deret pertama. Kita langsung ke soalnya.
Siapa ini? Iya, siapa itu? Yang pertama yang angkat tangan. Jadi temennya boleh membantu. Yang pertama, sorry. Jadi baris pertama yang angkat tangan, timnya boleh membantu, yang jawab tetap harus baris pertama gitu. Iya, yang angkat tangan duluan. Ya. Siapa namanya? Apakah betul? Boleh di next slide-nya? Iya, betul sekali. 1 poin untuk kelompok 1. Saya catat dulu ya nanti biar gak lupa ya. Oke, kelompok 1 mendapatkan 1 poin. Lanjut, sudah paham ya berarti ya? Ya? Jadi setiap kelompok itu nanti diadu Pak. Jadi iya cepet-cepetan, tapi nanti yang nebak harus sesuai dengan urutannya. Kan dari yang pertama, habis itu belakangnya, habis itu belakangnya gitu. Iya, ini satu deret, ini satu tim gitu. Jadi saling membantu. Boleh. Iya. Nah sekarang yang angkat tangan adalah orang nomor 2. Yang lain tidak boleh angkat tangan. Yang lain hanya membantu saja. Ya, baris nomor 2. Boleh dibantu ya, C. Oke, slide selanjutnya. Siapa ini? Iya. Ya? Iya, coba slide selanjutnya. Iya, betul sekali. Berarti kelompok 6 mendapatkan 1 poin. Kelompok 1 dan kelompok 6. Iya. Iya? Angkat tangan dulu, nanti baru menjawab, begitu. Iya? Yang hanya baris yang kedua. Gini ya, Bapak Ibu, maaf. Ini kan ada 6 kelompok. Ini ada 6 kelompok. Per kelompok itu ada baris 1, ada baris 2, dan lanjutnya. Nah, kelompok 2, baris 2-nya berarti iya, ibu ini. Oke, ya. Iya. Iya. Ini itu satu baris satu tim. Iya. Jadi gini, ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman yang dari depan ke belakang ini satu tim, dari depan ke belakang ini satu tim. Untuk ke samping ini berarti lawannya, paham? Nanti untuk baris yang pertama tadi berarti ibu-ibu yang cantik ini dan Pak Eko itu baris pertama. Lanjutnya berarti baris kedua. Begitu, jadi per baris. Nah, tugasnya satu kelompok ini adalah membantu. Yang angkat tangan hanya yang barisnya tadi yang sudah disebut. Seperti tadi baris yang pertama, lalu baris yang kedua. Begitu, paham? Ya. Ya, lanjut untuk baris yang ketiga berarti dari ya, iya, boleh ya. Lainnya nggak boleh jawab, hanya boleh membantu. Paham ya? Oke, baris ketiga lanjut. Iya. Pak Dodi. Coba slide selanjutnya siapa? Iya, berarti yang mendapatkan 1 poin adalah kelompok 4. Iya. Oke, lanjut. Sekarang baris yang keempat ya. Ya. Di next baris yang keempat. Ya. Boleh di next. Iya, betul sekali. Berarti kelompok
Satu. Tunggu dulu, saya catat dulu biar nggak lupa ya. Tenang-tenang, ini masih banyak kok. Masih banyak ini slide-nya. Ya. Oke, lanjut ya. Orang belakangnya ya. Yo, lanjut slide berikutnya. Ya. Boleh di next? Iya, betul sekali. Ikonik sekali ya mukanya Pak Dodi ini ya. Ini tadi dari kelompok 4. Oke. Aduh, semangat untuk kelompok yang lain, jangan mau ketinggalan ya. Slide selanjutnya untuk orang yang belakangnya. Dari kelompok ya. Yang angkat tangan hanya yang belakangnya ya. Siapa namanya? Yang lagi ya, tak hitung 1 sampai 3 ya. Yang hanya orang yang tadi, yang belakangnya ya. 1, 2. Turun dulu. Turun dulu. 1, 2. Iya, baris yang sini, jangan yang lain, jangan angkat tangan. 1, 2, 3. Coba slide berikutnya. Iya, betul sekali. Dari kelompok berapa ini? Iya, kelompok 3. Iya. Ya, lanjut masih banyak. Boleh belakangnya ya. Slide selanjutnya. Oh ya. Yang depan. Yang lain nggak boleh. Yang depan. Yang lain boleh membisiki yang depannya loh. Boleh ngasih tahu itu siapa gitu. Ya. Iya. Ya, dari kelompok 2 siapa? Oh, ini kelompok 1. Kelompok 2. Iya. Kelompok 2 siapa? Oke, slide berikutnya coba kita lihat siapa namanya. Iya, betul sekali, dari kelompok 2 ya berarti ya. Pas berdoa ini. Ini pas acara di mana ini Pak ya? Oh iya, mau berangkat ke Lawu. Betul. Oke, berarti baris selanjutnya baris kedua ya. Baris kedua ya. Coba slide berikutnya. Ya. Coba kita lihat ya. Slide berikutnya. Iya, betul sekali. Dari kelompok 3. Oke. Semakin sengit ya. Oke, berarti baris belakangnya lagi. Baris ketiga ya. Oke, slide berikutnya. Ulang. 2 tadi barengan. Yang angkat tangan yang ini ya, harus duluan ya, baru nebak ya. 1, 2, 3. Iya. Iya, apakah benar? Boleh slide berikutnya. Iya, betul sekali. Dari kelompok berapa ini? 3, kelompok 3. Oke. Kelompok 3. Oke, masih ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4. Tak bacakan dulu skor sementara ya. Dari kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan 2 poin. Selanjutnya untuk kelompok 2 mendapatkan 1 poin. Lanjut untuk kelompok 3 mendapatkan 3 poin.
kelompok 4 mendapatkan 2 poin. Dan kelompok 5, tetap semangat, kelompok 5 masih bisa menyusul yang lain ya. Dan selanjutnya kelompok 6 mendapatkan 1 poin. Boleh semakin semangat lagi ya. Kita masih ada berapa ini? Sebentar, saya hitungkan dulu. Masih ada banyak ternyata. Iya. Lanjutnya tadi barusan baris 3 ya. Sekarang baris ke 4. Oke, boleh di next? Ya. Ayo baris. Ya. Kurang tepat. Ya. Iya, yang tadi ya, mamahnya Michael. Boleh angkat tangan lagi? Ya. Kurang tepat. Coba next slide berikutnya. Iya, Bu Tirsa. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Oke. Iya. Iya. Oke, kita boleh lanjut ya. Untuk tadi keempat ya, sekarang lanjutnya yang belakang ya. Slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya coba. Iya, Maani, betul. Tambah 1 poin untuk kelompok 2. 2. Iya. Ada satu lagi ya, satu lagi. Ya. Ini. Ya, tadi ditunjuknya sebelah sini. Oke, slide berikutnya yang belakangnya siap-siap. Ya. Ya, kelompok 3. Yang nebak. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya di belakangnya tidak ada orang, bisa langsung next ke belakangnya, atau kalau nggak gitu boleh ke depan langsung gitu. Oh, enggak gitu. Soalnya, ya gimana? Apa ada kelebihan ta? Oh, kelompok 2 ada berapa? Kelompok 4 ada berapa? Ada 5. Oh gitu. Oh iya, mohon maaf ya, tadi belum dijelaskan. Tadi pikir saya karena sudah di depan itu semuanya sudah nggak ada. Iya, mohon maaf ya Pak. Ya, nanti minggu depan. Iya. Nanti minggu depan nanti ada games yang baru. Tenang. Ya, tenang. Oke, yang ini tadi berarti boleh yang kelompok 4 boleh. Gak apa-apa, kelompok angkat tangan ya. Coba angkat tangan. Ya, yang khusus untuk kelompok 4 boleh di depan. Yang kelompok lainnya yang belakang sendiri, oke? Enggak, yang ini aja. Ya, boleh yang di depan. Ya. Coba ya. 1 2. Belum.
Satu. Turun dulu semua, turun dulu. 1, 2, 3. Ini dulu. Iya, siapa? Oke, coba next slide berikutnya. Iya, Pak Ali. Berarti sudah oke ya, Pak ya? Sudah oke ya. Oke. Coba ini nanti ada satu lagi kalau misalnya kalau misalnya ada yang sama, nanti ada satu lagi. Kalau misalnya nggak ada yang sama berarti sudah selesai. Coba saya bacakan dulu ya. Yang terakhir tadi kelompok 4. Boleh sambil dicek juga kalau misalnya saya ada yang salah. Untuk kelompok 1 ada mendapatkan 2 poin. 2 poin. Berikan tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Sudah keren-keren sekali. Lanjutnya untuk kelompok 2 ada 1, 2 poin. Keren sekali buat kelompok 2. Lanjut untuk kelompok yang ketiga 1, 2, 3 poin. Betul ya kelompok 3 ya. Lanjut. Lanjut untuk kelompok 4. Kelompok 4 ada 1, 2, 3, 4 poin. Oke. Lanjut untuk kelompok 5. Belum dapat gak apa-apa ya, minggu depan masih ada games lagi. Ya, lanjut untuk kelompok 6 ada 1 poin. Iya. Nah, tadi untuk yang juara pertama ada dari kelompok 4. Juara pertama dari kelompok ada dari kelompok 4. Juara kedua dari kelompok 3 dan juara ketiga dari kelompok 2. Berikan. Oh iya sama ya. Oh iya ada. Nah, kebetulan ada satu soal lagi. Satu soal terakhir untuk khusus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Siap-siap yang mau angkat tangan siapa ini? Yang dari kelompok 1 siapa yang mau angkat tangan? Yang mau menjawab? Oke, ketua kelompoknya gitu aja ya. Oke, boleh siap-siap. Next, selanjutnya. Iya. Tunggu dulu. Ini kan Bu Srinya kan ada banyak. Oh gitu. Coba next selanjutnya. Iya betul sekali. Berarti juara ketiga diraih oleh kelompok 1. Oke, Ko Pandu boleh memberikan untuk juara pertama, kedua, dan ketiga. Dari kelompok 4. Iya, mau difoto? Oh nggak usah. Oh ya, lanjutnya kelompok 3. Iya. Dan kelompok 1. Iya. Buat Bapak Ibu semuanya yang belum dapat, jangan berkecil hati. Siapa tahu minggu depan masih ada games-games yang seru lainnya. Oh gitu ya, boleh. Iya. Oke, nanti boleh langsung kontak ke Ko Pandu ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gatot. Ya, terima kasih pada malam hari ini. Sungguh kita merasakan sukacita dan kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kita persekutuan, ternyata ada yang belum kenal. Puji nama Tuhan, kita akan mulai pembelajaran pada malam hari ini. Kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan ya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur saat pada malam hari ini kami boleh senantiasa
menyenangkan hati Tuhan dengan cara kami bersekutu, kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini kami mendorong untuk kami senantiasa saling memperhatikan, saling mengasihi karena Tuhan mengajarkan kepada kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat akal budi yang daripada Tuhan, dan kami percaya akan kehadiran daripada Roh Kudus sehingga menguasai setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan selamat malam, salam bahagia Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, karena pada malam hari ini kita tetap merasakan sukacita daripada Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita diberi tema yang berjudul paradoksi, ya, di situ paradoksi apa tadi? Belum, ya, paradoksi hidup saling saat rasa sepi dalam kerumunan para saudara. Tadi saya sebelumnya minta restu dari Pak Dodi. Karena apa? Yang pertama yang didoakan tadi Pak Dodi. Jadi saya minta restu karena saya tadi tidak didoakan, jadi biar doanya itu ke Pak Dodi menyalur kepada saya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang permainan tadi, rupa-rupanya walaupun kita sering ketemu, kita sering kenal, tapi ternyata kenalnya ini baru kenal-kenal yang biasa. Karena apa? Kurangnya adanya komunikasi, kurangnya adanya keakraban satu dengan lain. Lah tujuan daripada persekutuan ini tidak kita seperti waktu orang-orang di sana, waktu setelah kebaktian selesai apa? Bar, ya, enggak tahu siapa, makanya istilahnya ada kursinya yang sudah dikontrak. Ya, ini kursiku, kalau enggak duduk sini enggak enak rasanya, maka tidak bisa membaur. Saya pun juga demikian. Ya, kalau saya sudah duduk di belakang, ya wis di situ, enggak mau kenal sama yang lain, biasanya begitu. Jadi pembaurannya rasa kurang. Nah inilah yang kadang-kadang dikritik oleh para penulis. Nah di sini dalam kehidupan ini pernahkah kita merasa seperti orang asing? Kira-kira pernah enggak? Waktu kita bersama-sama pernah enggak kita merasa orang asing? Aku merasa dewean, pada kanan kiri kita ada orang, jadi kita merasa sendirian. Di tengah saudara dan saudari kita di dalam Tuhan. Mungkin setelah selesai kebaktian ini, ketika kita sudah pulang ke rumah, kita semakin merasa seperti berada di kelompok kesepian daripada anggota tubuh Kristus. Seharusnya apa demikian kita? Tidak kan? Karena kita sesama tubuh Kristus, tentunya kita tidak demikian, tidak merasa sepi, tidak merasa sendirian ketika bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Seharusnya tetap bersukacita. Maka saya katakan di sini tentunya yang paling dikenal di seluruh mungkin jemaat, siapa kira-kira? Bapak Ibu bisa nebak yang paling diketahui namanya? Ya, belum tentu Pak Pendeta. Mamah Ribut. Bener nggak? Semua mesti kenal, karena apa? Iya, ya itu jadi karena keakraban itulah hal yang sepele, hal yang kecil membuat semua dikenal. Jadi siapapun anak kecil, baik saya waktu di pasar Tamanan, kenal semua. Siapa? Oh, Cik Ribut. Wah. Ya inilah karena apa? Ada komunikasi walaupun itu barang hal yang kecil, namun ketika berbuat ketika mau memberikan ini, saya percaya mau ribut ini pergumulan loh. Engkau tak kei permen, engkau gek orang welek permen kan gitu ya. Tapi dengan perbuatan yang kecil dilakukan sedemikian rupa akhirnya apa? Dikenal. Ya. Semua kenal.
Bagaimana dengan kita? Tentunya apakah kita merasa aku kok sendirian ya? Ini pada tahun 1950-an seorang sosiologi David Rems menciptakan sebuah istilah kerumunan yang kesepian. Aneh ya. Jadi di tengah-tengah keramaian kita ini ya merasa sepi, merasa sendiri. Kalau kita berbicara sepi tentunya sesuatu yang menyebabkan kesepian apa. Kemarin kita sudah diberi pembelajaran oleh Pak Dodi waktu itu, ketika orang merasa apa? Tidak diterima. Ketika orang tidak siap dengan perubahan. Ya kemarin akhirnya apa? Sindrom takut. Ya perubahan dulu ayu, sekarang kok jadi gini. Nah mulai tidak siap. Dulu sebagai pegawai yang dihormati orang akhirnya pensiun, akhirnya menjadi yaitu hal-hal yang menyebabkan sepi. Nah ini menggambarkan kelompok orang yang hidup menurut tradisi umum dan nilai-nilai yang seragam, tetapi hampir tidak saling mengenal atau menyukai satu sama lain. Ya, tadi saya di belakang waktu ditanya, ini siapa? Namanya siapa? Ya saya mesti tanya, saya tidak kenal. Mereka tahu nama saya, tapi kadang-kadang saya tidak. Karena apa? Kurangnya komunikasi. Ketawa. Tadi ya tak tanya, Pak ini namanya siapa? Guyu. Pak ya tidak kenal ya anak. Ya puji nama Tuhan. Kuatir jangan-jangan kita pun kumpulan orang percaya digerogoti oleh istilah tersebut, di mana gereja bukan gedung. Ini arti gereja ini bukan gedung ya, tetapi orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah diberi hak wewenang untuk datang kepada Allah itu kapanpun. Nanti kalau kita baca di dalam kitab surat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 dan 25 kita akan tahu, karena sebelumnya ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah ditebus itu ditebus dengan harga yang mahal. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sudah disucikan dan dia berhak untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Ada pengantara. Imam itu langsung daripada Tuhan sendiri yang jadi imam. Jadi tidak usah, aku harus menghadap Tuhan itu lihat jam segini aku. Tapi sewaktu-waktu saudara dan saya, kita semuanya kalau mau menghadap kepada Tuhan itu kapanpun. Jamnya tidak ditentukan. Waktu kita kepingin, bangun malam, ya mau sowan kepada Gusti, bisa saja, tidak harus dijami. Kudu jam sakmene harus datang kepada Tuhan, harus nyembah Tuhan. Tidak, kita diberi keistimewaan. Nah itulah yang seharusnya kita tidak mengalami seperti yang kelompok orang-orang yang mengalami kesepian di dalam kumpulan saudara-saudara ya. Ya pada saat ini saya percaya kita tidak merasa sepi karena tadi baru dibuat dikasih permainan. Jadi kita tergugah. Oke lanjut next. Berdasarkan hal tersebut seorang penulis Kristen bernama Michael Frost lahir 1961, seorang pendeta baptis Australia, ahli misiologi dan teologi terkemuka yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam gerakan gereja misionaris. Ia teringat tentang betapa kumpulan Kristen, ya ini kumpulan orang percaya tadi yang mengaku dirinya Kristen, ternyata atau gereja, persekutuan atau kumpulan yang lain beresiko menjadi kerumunan yang kesepian seperti itu. Ya ini resiko, karena apa? Ya seperti tadi, setelah ibadah, setelah mendengarkan firman Tuhan, doa penutup, amin, sudah tidak mau tahu, cuma salaman, ya makanya tadi dikenal hanya pendetanya tok ya. Karena ya pendetanya sering disalami kan gitu. Tapi yang lainnya di dekatnya kadang-kadang tidak mau tahu. Kurangnya adanya perhatian.
Nah, dikatakan Paulus berkata, saya sudah kehilangan hitungan berapa banyak orang Kristen yang memberitahu saya. Jadi pengalaman beliau ternyata sudah banyak masukan, Pak atau Pak Pendeta, saya di gereja enggak enjoy. Karena apa? Enggak ada yang kenal. Siapapun itu, siapa namanya enggak ada. Saya pun juga demikian. Ya, hanya beberapa yang akrab akhirnya. Kalau kita KTB di sini ada kelompok kecil ini, bersyukur kita bisa saling mengenal, saling mengerti nama, apalagi nanti dibawa ke Semarang itu lebih, wow, puji nama itu lebih akrab lagi, tidak merasa bahwa aku enggak berharga, bahwa aku takut terhadap perubahan, enggak ada. Karena apa? Kita tahu di dalam surat Ibrani tadi, siapakah sebenarnya kita? Itu bahwa mereka berhenti menghadiri gereja atau meninggalkan gereja karena merasa sendiri, tidak dapat berkat, katakan tidak, firman Tuhan ada tapi dengan saudara-saudara seiman tidak kenal. Akhirnya apa jalan satu-satunya? Meninggalkan perkumpulan. Ya, kalau perkumpulan kita coba ini enjoy, saling kenal, saling memperhatikan. Saya rasa kalau besok Rabu ndak hadir, kira-kira gimana? Eman, karena aku kenal, aku lebih akrab dengan saudara-saudaraku. Rasanya apa kalau ndak ketemu satu Rabu lagi sudah rindu. Iya, puji nama Tuhan. Demikian pula seharusnya kita bersama Tuhan itu juga demikian. Tidak hanya kenal namanya saja, tapi harus akrab. Supaya apa? Kita selalu senang kepada bersekutu dengan Tuhan. Itu. Selanjutnya, ini beberapa alasan utama terjadinya sepi dalam persekutuan. Tadi sudah saya sampaikan. Perasaan tidak saling peduli atau terasa asing setelah ibadah. Ini salah satunya. Tadi penyebabnya dari diri sendiri, karena ada kekecewaan yang berlebihan, karena ada kurang siapnya menghadapi perubahan, minder. Nah, akhirnya apa? Iya. Setelah ibadah di gereja adalah fenomena sosial yang cukup sering terjadi. Hal ini biasanya bukan karena orang berniat jahat, enggak, melainkan karena dinamika psikologi, sosial, dan struktural. Jadi banyak hal dari ibadah itu sendiri, sehingga menimbulkan rasa sepi dan rasa seakan tidak peduli di antara satu lain. Tidak ada kepedulian. Ini pedulu ya. Makanya saya bacanya peduli. Jadi biar Bapak Ibu boleh ketawa karena tulisannya kayak kemarin godong gedang. Lah, padahal itu gedang. Ya. Enggak apa-apa, itu memang jarinya kan. Jadi nutul sampingnya tetangganya. Nah, jadi ini rasa sepi, kelelahan sosial dan sensorik atau ibadah atau persekutuan melibatkan durasi waktu atau fokus yang lama, menyanyi dan mendengarkan itu menyebabkan kadang-kadang jenuh ya. Pujiannya terlalu lama, khotbah bertele-tele, dan akhirnya merasakan jenuh. Mendengarkan khotbah, banyak orang merasa lelah secara mental setelahnya. Kadang dalam sebuah ibadah, suara musik yang keras, kerumunan. Nah, inilah nanti diharapkan karena ada ahli musik, musiknya itu yang pas gitu loh. Jangan terlalu bising, kadang-kadang kan gitu ya di gereja manapun, waduh terlalu bising ya enggak bisa nyaman, enggak bisa enjoy. Nanti saya percaya akan disetting musik yang benar-benar didengarkan enak. Dan Bapak Ibu sekalian ketika datang di persekutuan, heman rasanya kan gitu ya. Karena apa? Ada sesuatu yang indah di dalam persekutuan itu. Kemudian dikatakan seperti tadi aksesoris dan lain sebagainya, itu salah satunya fokus utama. Fokus utama ke gereja adalah beribadah kepada Tuhan. Ini fokus. Ya, fokus utama. Memang kadang-kadang beribadah pada Tuhan, aku tidak mau tahu yang lain.
itu juga ndak pas ya. Wah, aku kepada Tuhan fokus, tapi kalau sandingi pada sebelahnya ini mengalami apa? Ada pergumulan berat, ndak mau tahu. Nah, itu yang kurang pas berarti. Bukan sekedar bersosialisasi ya. Setelah dengar khotbah, banyak jemaat yang sedang merenungkan dosa, pergumulan atau pesan khotbah secara internal sehingga kurang memperhatikan sekitarnya. Oleh karena itu kelompok kita, kelompok yang kecil, mari kita mulai belajar. Ya, ketika kita datang, wah, apa ada kesempatan untuk ngomong-ngomong, pertama belum itu kesempatan untuk kita berinteraksi satu dengan lain, saling memperhatikan. Mungkin kelihatannya kamu kok kelihatan, padahal ini pujian bersukacita, kok kelihatan murung, itu ada apa ya? Saling kenal, saling menyatu, memperhatikan keluh kesah daripada saudara kita. Kemudian next fenomena, klik orang-orang cenderung langsung mencari lingkaran pertemanan atau keluarga yang sudah mereka kenal. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kalau saya sudah posisi saya di belakang, ya udah seolah-olah ini kursi tak kontrak dewi. Jadi ndak mau tahu yang sebelah. Makanya kadang-kadang saya belajar untuk berpindah-pindah tempat. Supaya apa ya, tujuannya mengenal. Dan satu tujuan mengenal, yang kedua ndak diabsen, ndak dititeni gitu loh. Dari sana kok denek pada orang di sana lah gitu. Jadi apa? Saling kenal, samping kanan kiri kita, memperhatikan. Itu mulai saya belajar. Tapi saat ini waktu hari-hari kemarin kadung enak kursi yang sudah saya pesan itu. jadi keenaan, jadi lupa sama yang lain. Jadi pada malam hari ini dikatakan menganggap orang lain sudah punya teman, jemaat sering berasumsi bahwa orang di sekitarnya sudah memiliki kelompoknya sendiri sehingga takut mengganggu jika menyapa. Nah, ini kalau sudah mulai di gereja, di persekutuan ada kelompok-kelompok, itu juga perlu dibenahi. Aku kelompoknya Apolos, aku kelompoknya Paulus. Ya, aku kelompoknya Timlo 2 lah. Itu sudah mulai hal yang wah ini. Jadi bagi kita semuanya adalah kelompoknya Tuhan. Ini orang-orang yang ditebus keluar dari orang-orang yang diberi keistimewaan. Next, lanjut. Karena ini waktunya ya kita berkerjaan dengan waktu. Rasa tidak peduli. Nah ini, alasan mengapa jemaat terasa tidak saling peduli. Satu, komunikasi ini mungkin ya. Dan konsumeris rohani kurang. Banyak jemaat datang ke gereja dengan mentalitas konsumen. Mereka datang untuk menerima, mendengarkan khotbah dan lain sebagainya. Lalu pulang setelah kebutuhan rohaninya terpenuhi tanpa merasa wajib membangun relasi. Sing penting awakku dewi. Ya, artinya tadi seperti tadi, karena sepi karena apa? Dirinya minta dihormati, tapi kita kurang menghormati orang lain. Itu membuat akhirnya apa? Kita merasa waduh, neng gereja kok sepi, neng gereja kok seorang eksklusif aku dewi kan gitu ya. Nggak ada temannya. Nah, dikatakan kemudian privatisasi iman. Agama di era modern bergeser menjadi urusan yang sangat privat antara individu dengan Tuhan saja. Hal ini membuat ibadah dianggap selesai saat berkat penutup diucapkan sehingga interaksi dengan sesama jemaat dianggap tidak krusial. Jadi seperti tadi, ya setelah ibadah ya dadah kan gitu. Ya sembuh selaman ya sembuh, ndak mau tahu. Setelah pulang kemok sapa yang sing tak salami ya. Lah seperti tadi ada teman kita di antara kita. Gimong aku nomor piro ya? Padahal wis dijawab. Aku nomor iki. Tapi terus tanya, aku nomor piro ya? Nah seperti itu. Ya inilah Bapak Ibu,
Ini perlu kita pembelajaran buat kita semuanya. Justru di kelompok kecil ini marilah kita saling memperhatikan satu dengan lain. Tadi dikatakan kelelahan sosial, ya, ibadah hari Minggu sering kali menjadi satu-satunya waktu istirahat bagi masyarakat suburban atau pekerja urban yang padat. Seusai ibadah fokus mereka langsung teralih ke urusan domestik, keluarga atau ya ini. Jadi tidak ada komunikasi. Ya. Bagi kita makanya diadakan persekutuan, baik persekutuan wanita, persekutuan pria, persekutuan lansia, itu tujuannya apa? Supaya kita saling mengenal, saling memperhatikan, pokoknya saling. Tidak akhirnya tidak kenal, itu tidak ada ceritanya. Kemudian di sini ada live together, pendapat para ahli. Brohover pengkritik jemaat yang menyukai angan-angan tentang komunikasi Kristen yang ideal tetapi menolak realitas hidup berdampingan yang berantakan. Ia menegaskan bahwa persekutuan Kristen sejati menuntut kehadiran fisik yang nyata dan kesediaan untuk memikul beban sesama, bukan sekedar berpapasan saat ritual-ritual keagamaan selesai. Ya cuma kayak semut ya. Ya simpangan berpapas. Semut aja ketemu ya mesti ngomong-ngomong ya, pakai salam. Semut aja. Makanya kita diperintahkan di firman Tuhan, belajarlah kepada semut. Ya, apalagi ketika sudah bersalaman ada yang lebih ekstrim lagi, berpapasan melengos. Ya, ada sesuatu yang tidak beres itu. Nah, seharusnya tidak demikian bagi anak Tuhan. Kemudian yang ini contoh buku-buku yang mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri kalau punya. Berger menjelaskan teori sekularisasi dan privatisasi agama di era modern. Agama kehilangan fungsi kontrol sosial komunalnya dan beralih fungsi menjadi barang konsumsi subjektif. Gereja yang jemaatnya individualis adalah produk dari struktur sosial modern yang memisahkan kehidupan iman dari tanggung jawab sosial sehari-hari. Ini pendapat orang-orang pinter. Jadi gereja hanya sekedar pelampiasan saja, hanya untuk dirinya sendiri, untuk hidup ke sosial. Kemudian Calvin Nobel Kurniawan ini, Pak Dodi kira. Ia menyoroti bagaimana gereja kontemporer kerap terjebak dalam arus kapitalisme dan individualisme yang menjembatani teori sosialis modern dengan refleksi iman. Ia menyoroti arus kapitalisme dan individualisme yang membuat persekutuan kehilangan daya rekat sosial. Bapak Ibu merasakan enggak kira-kira ketika persekutuan, kadang-kadang merasakan enggak aku kok dewean ya, karena belum kenal, belum paham satu dengan yang lain sehingga membuat berpetak-petak kita ini. Kemudian aplikasi dalam kehidupan dengan membangun hubungan yang positif melalui komunitas persekutuan, bagaimana KTB ini ya, kelompok KTB masih ingat? Iya, kelompok tumbuh bersama. Saya rasa tidak hanya bertumbuh tapi juga berakar, bertumbuh enggak bertumbuh tok. Iya, itu harusnya komplit. Berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, ini KTB harus kita sedang mengerjakan fungsi dan peran kita di gereja yang membuat gereja kuat dan bertumbuh. Kalau masing-masing kita akrab satu dengan lain, kira-kira gimana? Gereja mesti kuat. Ya, jadi gereja enggak ada istilahnya gerejanya rapuh, enggak ada, tapi kuat. Di tengah komunitas yang sehat ada kata-kata yang membangun perilaku yang baik dan menjadi berkat. Dengan demikian kita menjangkau banyak orang percaya dan membongkar tembok-tembok penghalang bata atau demi bata, atau sekarang bata ringan kan gitu ya batanya. Kata demi kata dengan
tidak mempedulikan penampilan luar mereka, namun melihat mereka sebagai jiwa yang harus makin dekat dengan ini. Visinya harus demikian. Ketika kita akrab, ketika kita memperhatikan satu yang lain, maka ini akan menjadi saksi. Tidak usah kita banyak khotbah, tetapi melalui kehidupan kita yang akrab, yang saling memperhatikan, tentunya di situ akan membuat, wah inilah kelompok Kristen, kelompok orang percaya. Di dalam dan marilah kita saling, ya ini di dalam kitab Ibrani tadi yang saya sebutkan tadi, Ibrani 10 ayat 24, 25, kita diperintahkan atau diajak. Ya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kita dijelaskan oleh penulis Ibrani bahwa seperti yang saya sebutkan, bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang yang sudah disucikan. Dan setelah itu nanti kalau Bapak Ibu baca mulai pasal 10 ayat 1 sampai 23, ya ini 23 isinya begitu. Maka dikatakan kita diberi hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Ya, dengan perantara kalau dulu imam, tapi karena Kristus sebagai pengantara, maka dikatakan kapanpun, hari apapun kita sewaktu-waktu bisa datang kepada Tuhan. Ini kumpulan kita, bukan kumpulan orang yang rendah diri, orang yang kecewa, enggak. Kita adalah orang yang berharga karena ditebus oleh Tuhan, disucikan oleh darahnya sendiri. Jadi orang yang berharga, maka orang yang berharga, kumpulan orang-orang percaya ini, makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan dan, ya ini artinya tadi ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan siapa sebenarnya kita ini. Kelompok kumpulan apa kita ini sudah dijelaskan, maka dikatakanlah marilah kita saling. Jadi diajak, bukan diperintahkan loh. Ya, bukan wajib, harus ini enggak, tapi diajak. Karena apa? Kita sudah menjadi kumpulan orang yang berharga, kumpulan orang yang benar-benar memiliki nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Ini harus kita sadari, jangan merasa merana, aduh uripku kok gini. Enggak, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Maka diajak, marilah kita saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan, adalah mencermati, memperhatikan satu yang lain, mengawasi. Bukan berarti mengawasi ini terus diawasi, enggak, tapi penuh perhatian supaya kita saling kalau sudah kita tahu kanan kiri kita, depan belakang, tahu keluh kesah, tahu mungkin ya dengan saling komunikasi tadi kita sudah memperhatikan, kita sudah mengawasi, kita sudah mencermati saudara kita yang ada di sekitar kita. Supaya tujuannya apa? Kita bisa mendorong. Mendorong itu menggeser dari tempat sini ke depan. Tadi mendorong ada dua, mendorong dari depan, juga mendorong dari belakang. Tapi kita lihat di sini, mendorong dalam kasih. Nah, kalau dalam kasih tidak mungkin saudara akan menggeser dari depan. Artinya apa? Menjatuhkan, tak dorong ya, itu tak beri semangat, tapi sifatnya menjatuhkan kalau dari depan. Tapi kalau dari belakang, seolah-olah mobil mogok didorong, bisa jalan menuju arah yang ditentukan. Ya, dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Kemudian di dalam ayat 25 dikatakan, kalau tadi saling memperhatikan, ini yang kedua saling mendorong, artinya saling memberi semangat, saling menguatkan, ya. Kemudian yang ketiga ada larangan, yang ketiga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jadi ada 3 hal, ya, supaya kita saling
mengenal satu dengan yang lain, menjadi jemaat Tuhan yang kuat, saling memperhatikan apa keluh kesah saudara-saudara kita, kemudian saling mendorong, saling menguatkan. Mungkin pada saat itu mengalami kelemahan. Saya pernah mengalami waktu itu ngedrop, ya, sudah enggak datang gereja. Satu pun saudara seiman enggak ada sing mendorong kecuali teman hidup saya. Ayo, nah, justru orang lain yang mendorong. Aneh ya. Karena apa? Kumpulan gereja, kumpulan orang-orang percaya hanya fokus pada dirinya sendiri. Nah ini, kemudian dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang kita ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang ya, waktu zamannya jemaat di Ibrani itu rupa-rupanya ada kebiasaan orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena tadi pertanyaannya ya mungkin di dalam perkumpulan itu tidak merasa tidak merasa kita ini tidak ada saudara. Kita merasa sepi, kita merasa sendiri di kumpulan jemaat. Maka dikatakan mereka kadang-kadang menjauhkan diri dari pertemuan. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada teman kita atau saudara kita yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ayo toh, sapa sing ra teko. Saat ini Bu Sri tidak datang karena apa? Nah itu bukan perlu, tadi sudah Pak Eko udah lingu. Oh, ternyata tidak hadir. Nah ini yang perlu kita lakukan apa kalau sudah begini, bentuk wujud perhatian kita terhadap saudara kita yang mengalami hal demikian. Wah kok tidak hadir, ada kerepotan apa ya ditanyakan kan gitu ya. Setidaknya kenapa toh Pak Dodi? Wah yang tahu kan Pak Dodi. Ternyata beliau sakit. Nah nanti yang bagian doa mohon didoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit itu. Dikatakan tetapi marilah kita saling menasihati, ya tadi sudah mendorong, tadi hampir sama, menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat ini bukan berarti berbicara tentang kiamat loh, bukan loh ya. Ini menjelang hari Tuhan itu hari persekutuan, hari kita ibadah, hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sewaktu-waktu itu akan hilang. Kesempatan itu akan tidak ada. Jadi ini bukan berbicara yang tadi hari Tuhan, bukan bicara tentang hari kiamat, enggak. Kalau sejak saya kecil ini saya dengar hari Tuhan, kok enggak datang-datang, bukan itu ternyata. Ternyata adalah ketika kita bersekutu, ketika kita berbakti kepada Tuhan itu merupakan hari Tuhan untuk mengucap syukur. Ada kesempatan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Suatu saat dikatakan apa? Hari Tuhan yang semakin mendekat, dia semakin mendekat. Kesempatan untuk kita bersyukur, kesempatan untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, itu sewaktu-waktu akan sirna. Oleh karena itu, kita harus melakukannya bukan semakin ngelokro, tetapi semakin giat, semakin semangat. Karena menjelang hari Tuhan, masing-masing kemarin kita mungkin sudah disebut, masing-masing tidak sama waktunya, hari Tuhan itu tidak sama. Saat ini saya masih bisa bersyukur, bisa berkumpul dengan Tuhan. Tidak tahu hari esok, tidak tahu jam ke depan kita, tidak tahu. Oleh karena itu kita tetap semakin giat, semakin kuat. Apalagi kita di KTB ini harus semakin kuat, ya, semakin giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi. Terlebih ada visi nanti di Semarang kita akan juga bersukacita. Ini yang semakin giat, ya, untuk kita mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya menjadi berkat buat orang lain. Berkali-kali disebutkan, berkali-kali kita mendengarkan, kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Berbicara berkat bukan permen saja loh ya. Bukan hanya permen saja, tetapi menjadi berkat adalah mungkin kita bisa peduli terhadap saudara-saudara kita, sesama kita. Ya ini.
kita menjadi berkat. Jadi marilah setiap kita sebagai orang percaya, tadi orang percaya tadi sudah disebutkan, siapakah orang percaya? Adalah kita semuanya yang percaya, yang ditebus, yang mendapat hak istimewa. Dan sebagai anak Tuhan, nah ini sudah dijelaskan, harus hidup saling, kembali lagi ditegaskan, saling apa? Memperhatikan dan saling membangun. Tadi saling mendorong itu saling membangun, bukan mendorong dari depan tapi mendorong dari belakang. Sing lokro sing ndak giat ayo to ya. Disambangi, dibesuk ya. Kemudian itu saling memperhatikan dan saling membangun satu sama lain. Karena kita ini adalah satu keluarga di dalam, dia ditegaskan lagi bahwa kita bukan keluarganya siapa-siapa lagi. Aku kelompoknya Apolos, aku kelompoknya Paulus, tidak. Tetapi kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi jangan merasa, wah ini kelompokku. Ya, enggak, kita semuanya adalah kelompok miliknya Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, nah ini, dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sungguh luar biasa. Jadi tidak ada, wah aku kok menyendiri, tidak ada. Tapi kita semuanya saling memperhatikan, saling mendorong, saling membangun, sehingga kita bisa semakin berakar di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, dan akhirnya kita berbuah-buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau pohonnya baik, tentunya buahnya nanti akan baik, dinikmati. Makanya ada istilah Jawa itu, urip itu urup, murup. Artinya hidup itu harus berguna, apalagi kita adalah milik Tuhan. Seharusnya dimanapun lingkungan kita, kita benar-benar harus menjadi yang menyenangkan orang lain. Supaya mereka pun melihat, oh mereka tidak melihat Yesus pada zaman dulu, ya kita juga tidak pernah, tapi melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Akhirnya mereka pun dimenangkan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin sekelumit ini waktunya kejar-kejaran karena ya ini sudah pas ya, lebih. Oleh karena itu pada malam hari ini biarlah kita semuanya diberkati oleh Tuhan dan kita diperbaiki hidup kita untuk senantiasa kita saling mendorong, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan lain ya, sehingga kita menjadi orang-orang milik kepunyaannya yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ada Magri, apa ada pertanyaan Pak Dodi? Atau sudah cukup? Ini waktunya jam 8 kurang. Atau nanti tanyanya nanti aja setelah kita selesai ibadah ini. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada Bapak, monggo. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya saya simpan dulu. Ada? Mik. Oh ini. Ya, dipersilakan, monggo. Oh enggak, puji nama Tuhan, saya harus dudek di TKO ya. Ya, yang jelas intinya mari kita bergandeng tangan. Kita adalah satu saudara di dalam Tuhan. Kita harus bergandeng tangan maju, bukan untuk kemuliaan Pak Dodi, bukan untuk kemuliaan Pak Pandu, tetapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Enggak ada untuk siapa-siapa. Istilahnya cari panggung itu enggak ada. Ya, yang ada mau manggung kan itu bisa. Ya puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan jangan lupa bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum subscribe atau likes ya dimanapun berada, bisa langsung, yang sudah ya sudah, yang belum disilakan dan mohon di situ ya beli kritikan yang membangun supaya tak lihat itu yang beri komentar hanya beberapa aja. Bapak Ibu
yo beri komentar apa aja supaya ketok rame gitu loh ya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan karena